si sobat totan si ikan ini? Tapi kalau dibilang ikan hias, kok juga dimasak? Jadi kamu tuh siapa, Sob? Nah, teman di rumah sudah kenal sama mereka belum? Apakah dia yang namanya ikan toman? Atau dia ikan cana? Tapi kok mirip dengan ikan gabus? Ternyata masih banyak orang yang belum tahu nih perbedaannya. Jangan khawatir, jangan pusing sendiri. Mana ikan toman, mana ikan cana, dan mana sebutan untuk ikan gabus? Ada Otan di sini yang siap menjelaskan. Jadi di kerajaan hewan ada sebuah genus bernama cana dari keluarga Canidae, teman. Sedikitnya ada 50 spesies ikan cana yang tersebar di seluruh Asia. Di Indonesia yang paling terkenal adalah ikan gabus alias Cana striata dan ikan toman alias Cana microplates. Belakangan juga banyak ikan cana impor yang dipelihara sebagai penghias akuarium. Jadi sekarang paham ya kalau ketiganya ini memang berkerabat dekat alias sama-sama genus Cana, namun berbeda spesies. Di Indonesia, sebagian wilayah menyebut mereka dengan sebutan ikan gabus. Dari zaman nenek moyang, si ikan gabus sudah dikonsumsi karena dagingnya yang lezat dan kaya manfaat. Namun bagi sebagian orang, keluarga gabus ini juga punya manfaat lain. Buat yang suka sama sensasi tarikan ala monster sungai, nama toman pastinya melekat bagi penghobi mancing mania. Buat yang suka pelihara di akuarium karena coraknya yang menawan, nama cana lah yang merajai dan jadi idola. Sedangkan untuk ibu-ibu yang suka masak karena tekstur dagingnya dan kaya akan albumin, sebutan ikan gabus pastilah yang lebih terkenal. Sampai di sini sudah lumayan jelas ya perkenalan yang Otan berikan. Nah, sekarang kita kenal mereka lebih dekat yuk. Ikan toman dikenal juga sebagai giant snakehead. Mengapa bisa dibilang giant atau raksasa? Karena ukurannya yang besar. Ikan toman bisa mencapai panjang 1,5 meter loh teman. Toman dapat dibedakan dari beberapa spot yang ada di punggungnya saat remaja. Spot tersebut akan terpisah saat ikan toman ini dewasa. Warnanya tergantung perairan tempat ikan toman tinggal. Kali ini Otan mau buktikan ke teman di rumah seberapa tajam gigi si toman yang katanya suka memutuskan senar para pemancing profesional sekalipun. Itu lihat giginya teman. Sekarang kita coba gunakan beberapa jenis senar ya. Dari yang ukuran biasa hingga lebih tebal. Coba paman, kita gesek senarnya ke gigi si toman. Nah kan, langsung putus hanya dengan sedikit sentuhan. Kebayangkan tajamnya gigi si toman ini. Senar yang lebih tebal pun jelas bukan lawannya. Dan gak cuma tajam saja teman, si toman juga punya kekuatan rahang yang luar biasa. Dengan timun ini, Otan akan buktikan kekuatannya. Tuh kan, sekali gigit timun pun putus. Jadi sekarang percaya ya kalau si toman layak disebut sebagai monsternya sungai. Di daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, ada juga yang membudidayakan ikan predator ini loh. Mereka menggunakan keramba apung yang mereka buat di sekitar rawa dekat rumahnya. Budidaya ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dulu karena permintaan akan ikan toman yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Harga per ekornya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Lumayan mahal juga ya teman. Biasanya mereka akan menangkap anakan toman dengan cara mahancau. Mahancau merupakan metode penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang disebut dengan hancau. Alat ini terbuat dari jaring kecil dan berbentuk persegi 4. Tidak hanya anakan ikan toman yang terjaring, berbagai jenis anakan ikan lainnya juga bisa terperangkap di jaring ini. Nantinya
Biasanya anakan ikan yang tertangkap akan disortir terlebih dahulu. Anakan toman akan dibesarkan ke dalam kolam sebelum dimasukkan ke dalam keramba apung. Sedangkan anakan ikan lainnya akan dijadikan pakan toman. Selain menggunakan anakan ikan, mereka juga biasa memberi makan ikan tomannya dengan usus atau jeroan ayam. Pakan ikan berupa usus dan jeroan ayam sangat bermanfaat agar daging ikan jadi lebih padat. Selain itu, ikan jadi lebih cepat besar dan bisa lebih cepat dipanen. Lanjut, kita kenalan juga sama si ikan cana ya. Jadi si cana ini memang jadi primadona para pecinta ikan pemangsa untuk dipelihara di akuarium, teman. Jelas, apalagi kalau bukan karena motif dan warnanya yang cantik. Ditambah lagi aksi berburu mangsanya yang gesit. Oke, si ikan cana ini kan katanya ikan pemangsa itu. Kira-kira kalau dia berdekatan dengan kawanan piranha, apa yang terjadi ya? Jelas-jelas ikan buas bergigi tajam, sepertinya tidak mampu membuat si ikan cana takut. Begitulah karakter si cana, ikan gabus hias ini. Sifatnya yang teritorial, jelas tidak akan membiarkan tamu tak diundang masuk ke wilayahnya. Ngomong-ngomong, corak sisik si ikan cananya cakep banget ya. Lotan ingat, kamu kan cana Auranti. Gak heran kalau ikan gabus ini jadi favorit untuk dipelihara, teman. Apalagi kalau udah waktunya pemberian makan. Si cana ini benar-benar menunjukkan karakter predatornya. Ikan gabus punya satu kelebihan loh. Kalian tahu apa? Yap, betul. Ia memiliki yang dinamakan organ khusus. Para ahli menyebutnya organ ruang suprabransial. Ruang ini dapat menyimpan oksigen. Normalnya, ikan bernapas dengan insang. Namun, ikan gabus ini bisa muncul ke permukaan, mengambil udara, dan menyelam lagi ke dasar menggunakan oksigen di ruang khusus itu. Ikan gabus biasa hidup di perairan berarus tenang. Misalnya saja danau, waduk, sungai-sungai, dan daerah persawahan dengan kadar oksigen yang rendah. Nah, perairan ini terkadang mengalami pasang surut. Misalnya saja pada saat musim kemarau. Perairan yang didiami si ikan gabus kadangkala bisa kering sama sekali. Dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, ikan gabus mampu menghadapi situasi ekstrim seperti ini. Saat air susut, ikan gabus mampu bertahan lama di tempat tersebut. Biasanya, ia akan berupaya menggali dan masuk ke tanah berlumpur. Dengan keadaan seperti ini, ia bahkan bisa hidup dan bernafas berbulan-bulan loh. Weh,